Ketika saya menjelaskan bahwa satu kelompok ada perbedaan-perbedaan di dalamnya, itu sudah biasa terjadi. Lalu diprotes oleh Kang Uce, katanya itu kias ma'al farik. Ada 3 poin alasan. Saya agak-agak merasa ya, apa risih, apa tidak sepakat, apa bagaimana dengan poin yang nomor 2 dulu. Kalau dalam madhab Syafi'i misalnya, Imam Al-Muzani berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Rafi'i berbeda dengan Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami berbeda dengan Imam Ar-Ramli, itu adalah perbedaan di antara orang-orang yang kompeten, orang-orang yang ahli. Sementara kalau di sebelah ini, itu adalah perbedaan antara yang bukan ahli. Wah, ini pelecehan ini. Pelecehan ya, ini pelecehan serius sebetulnya. Kita baca misalnya, sementara di kelompok sebelah ini perbedaan antara orang yang tidak ahli. Padahal yang berbeda itu sudah top 1-nya, top second ya, runner up lah ya. Bukan yang pertama, karena yang pertama katanya mau gufron ya. Ya tapi ini kan perbedaan antara Kiai Haji Imaduddin dengan Kiai Alwi, perbedaan antara Kiai Haji Imaduddin dengan Trisula. Ini kurang top apa? Terus yang top siapa yang dari pembegal, dari pembatal Ba'alawi, yang top siapa lagi kalau bukan mereka? Top itu maksudnya kan ini top apa ahli? Top itu, top kita bicara top dulu. Top itu maksudnya kan di red. Siapa yang paling tinggi? Ada 50 orang, suruh jawab matematika semuanya nilainya di bawah 50 misalnya. 100 soal cuma benar 20. Tapi kalau kita tetap harus sebutkan 3 besar walaupun benarnya cuma 5, ya kalau yang dia paling tinggi, kan sudah lebih tinggi daripada yang benarnya 3, daripada yang benarnya 2. Jadi kalau mereka saja tidak ahli, terus yang ahli siapa? Ini agak-agak ini. Kalau yang berbeda itu tidak ahli, ya ini poin nomor 2 di kelompok ini. Kita tahu yang berbeda itu siapa? Kiai Haji Imaduddin, Kiai Alwi, Trisula Madura. Mereka tidak ahli gitu. Lah terus yang ahli siapa kalau mereka aja tidak ahli? Oh berarti di pembatalan Ba'alawi ini nggak ada yang ahli dong, karena ini sudah topnya ini. Walaupun berbeda madhabnya dengan Gus Nuhid itu, malah nggak ada yang masuk ya. Kiamat pun runner up. Jadi ya saya anggap mereka ahli lah, sama ahli lah satu. Yang kedua, masuk kepada poin yang pertama. Ini mungkin agak serius ya. Perbedaan mereka di kesimpulan, sementara metode istidlalnya mengikuti Imam Syafi'i. Kalau di kelompok sebelah, Kiai Imad dan pengikutnya, perbedaan mereka di kesimpulan dan metode. Nggak jelas. Wah. Jadi begini, kalau kita bicara dalam nasab, istidlalnya bagaimana? Kan mereka yang buat. Memang apa istidlal dalam nasab itu bagaimana? Furu dan usul dalam nasab itu, furu itu bapak, usul anak. Jadi agak repot ini. Jadi kalau kita mau cari padanannya, gimana kita mau bicara furu dan usul dalam nasab? Kalau furu itu dalam nasab itu adalah keturunan, usul leluhur. Ada juga usul dalam nasab itu adalah al-muwafaq wal mujma' alaih bainan nasabin. Itu namanya usul. Sesuatu yang sudah disepakati, sudah dibenarkan, disepakati oleh seluruh ulama nasab. Contohnya misalnya intisabnya Sayyidatul Fatimah kepada Rasulullah. Contohnya juga misalnya bahwa Abu Bakar itu adalah Bani Taim ya. Taim apa Tamim ya? At-Taimi. At-Taimi ya. Mungkin saya keliru ya. Dari Bani Taim gitu. Taim ya, bukan Taim. Dari Bani Taim. Itu sudah mujma', muttafaq, tidak ada ikhtilaf sama sekali. Itu berarti namanya usul. Jadi memang agak repot ya. Ya namanya dari nggak ada akar rumput pun jadilah. Apalagi kalau misalnya kita bicara spesifik madhab Syafi'i. Ya biasanya itu dalam madhab itu yang masyhur itu yang dipakai semua madhab itu kan takhrijul furu' minal usul. Ya, dari usul-usulnya imam madhabnya merilis furu'. Tapi dalam madhab Syafi'i itu ya,
Takhrij itu ada 3 macam. Ada yang standar yang semua madzhab pakai, takhrijul furu' minal usul. Tapi ada juga takhrijul furu' minal furu'. Jadi furu' lahirnya nggak dari usul tapi dari furu' juga. Ada yang sebaliknya, takhrijul usul minal furu'. Usul melahirkan furu'. Terbalik kan? Ada begitu Pak, rumit. Itu fikih sudah lengkap pembahasannya. Ya kalau dalam nasab gimana? Yang nasab itu yang ada cuma takhrijul furu' minal usul, berarti artinya merilis keturunan dari leluhur. Cuma itu saja mungkin ya. Itu pun nggak terlalu pas sebetulnya. Jadi kan memang tidak ada. Ya kalaupun tidak ada kita ya nggak perlu ditarik kepada kias lah, tarik kepada tasbih. Ya, tasbih itu berarti menyamakan di bagian apanya yang sama. Udah itu aja, sama-sama satu kelompok dan berbeda. Jadi wajhu syibhnya itu. Jadi jangan ditarik kepada kias karena repot kalau tarik kepada kias. Karena kalau kias itu kita harus bicara mana hukum asalnya, prinsip dasarnya di sini apa, kemudian di sini apa, rumit. Ya. Apalagi nasab dan fikih berbeda, kajian nasab itu berbeda dengan fikih. Ya, jadi agak-agak rumit kalau ditarik ke situ. Apalagi poin ya, lanjut di bagian ini. Lalu ditarik kemana enaknya? Saya cuma menyamakan, berarti tasbih saja. Tasbih itu membidik kesamaan antara 2 poin. Terserah yang membidik kesamaannya. Tai ayam sama telur ayam sama Pak. Apa samanya? Sama-sama keluar dari ayam. Itu tidak bisa diingkari tuh. Siapa yang menolak kalau tai ayam dan telur ayam keluarnya dari pantat ayam? Kan memang begitu. Ya malaikat dan jin sama Pak, sama-sama makhluk Allah. Bagaimana? Jadi kesamaannya di mana kan begitu? Kesamaannya, saya tidak bicara di istidlalnya, tidak bicara di itu, tapi di bagian apa? Di bagian sama-sama satu kelompok kok nggak sama bapaknya. Ini siapa? Bahkan nggak sama. Ini ada apa tidak ada? Kan gitu. Jadi gitu ya. Jadi saya bukan ngebantah sebetulnya. Cuma saya seandainya nggak ada poin nomor 2 ini, saya nggak buat konten. Tapi poin nomor 2 ini janganlah ya. Kasihan mereka itu sudah mujtahid kok, masa dianggap tidak sama, tidak ahli ya. Kemudian yang ketiga ini perbedaan mereka dalam furu' bukan usul. Sementara perbedaan mereka dalam usul akar masalah. Maksudnya usul. Ah inilah dari mana Kang Uce lalu usulnya adalah Ba'alawi batal. Terus furu'nya Ahmad ada apa tidak ada? Ya, itu juga butuh referensi. Dalam nasab furu' dan usul nggak begitu. Jadi nggak bisa disambung-sambungkan ini. Jadi kita bicara usul dan furu' dalam madhab jauh dengan bicara usul dan furu' dalam usul fikih. Dalam nasab. Usul dan furu' dalam nasab ini sama dengan yang pertama sebetulnya ya. Jadi kalau bicara usul dan furu' dalam ilmu nasab, ya itu tadi. Usul itu ya bapak, furu' ya anak. Atau kalau enggak, usul itu adalah yang dalam kitab Al-Muqaddimah itu, usul itu adalah ma'ittafaqo al-ulama an-nasabun ya. Itu ya. Itu pun tentang intisab. Tentang seseorang anaknya siapa, tentang seseorang berasal dari kabilah siapa. Misalnya Nabi Muhammad adalah Al-Quraisy, itu namanya usul. Kenapa disebut usul? Karena tidak ada ikhtilaf. Jauh dengan di fikih. Fikih itu usul bisa berupa kaidah, bisa berupa bagaimana teori memahami sebuah teks, bisa bagaimana membedakan memperlakukan ketika ada ta'arudun nas. Itu kan jauh. Gimana kita mau cari itu dalam nasab? Nggak ada itu. Usul dan furu' dalam nasab nggak serumit itu. Makanya saya nggak tariknya ke tasbih, ke kias, tariknya ke tasbih aja. Ya namanya tasbih tadi saya bilang lunamaya sama dengan pohon pisang. Sama apa? Sama-sama makhluk. Nah gimana? Siapa yang bisa menyalahkan itu? Kecuali kalau kita potong di bagian apa kesamaannya, lalu kita ganti kesamaannya. Misalnya sama-sama tidak bisa berpikir. Jangan. Kesamaannya bukan itu gitu. Bahkan misalnya ini penting, misalnya kita menyamakan maman dengan harimau. Masa sama-sama kaki 4? Ya enggak. Masa sama-sama berbulu? Ya enggak. Masa sama-sama pemangsa? Ya enggak. Terus samanya apa? Satu aja, sama-sama pemberani. Misalnya mukidi seperti matahari. Sama-sama apa? Bersinar. Ya bersinar aja. Bentuknya ya lain, ukurannya ya lain, apanya ya lain, konstruksinya ya lain, komponen-komponennya ya lain. Apa lalu semuanya harus sama? Enggak, karena ini bukan kias sebetulnya, lebih ke tasbih saja. Begitu ya Kang Uce ya. Allahumma tidak ada sabila.